Baik. Nah, kawan-kawan setelah mendownload si JSP ini, software JSP ini, nanti kawan-kawan bisa langsung buka atau dibuka seperti ini. Tampilannya kayak gini. Nah, ini sangat mudah dan mungkin lebih praktis apabila kalau di SPSS kan kita ada yang output, ada yang input gitu ya. Bolak-balik window-nya. Kalau di sini langsung otomatis. Nah, saya sebelum masuk ke JSP ini, saya akan coba ini presentasikan yang ini. Nah, memang di sini tadi awalnya aplikasi SPSS, tetapi karena keterbatasan dari device MacBook saya tidak bisa mengoperasikan SPSS. Ya, walaupun sudah membeli yang versi berbayar, tapi tetap aja berat. Ya. Menggunakan untuk apa? Di sini saya contohkan untuk praktikumnya atau prakteknya ada 4 sih sebenarnya. Tapi dalam pertemuan ini untuk hari ini, gitu, maksudnya saya coba mempresentasikan untuk 3 yaitu bagaimana mencari deskripsi, ya, deskripsi statistika atau deskriptif statistik dari data ini, misalkan. Kemudian bagaimana nanti kita mencari rata satu kelompok sampel. Sebenarnya rumusnya yang kemarin, yang Z atau yang T ya, yang X min X bar bagi S itu bisa digunakan. Tapi secara manual kalau gitu, nah ini yang uji T dengan 2 sampel, 2 kelompok sampel. Contohnya. Dan ini ada uji ANOVA, analisis of variance. Sebenarnya kalau misalnya ada 3 sampel, dicari ya kelompok mana yang lebih berbeda secara signifikan. Oke, kita coba contoh yang ini. Statistika deskriptif. Berikut adalah tinggi badan dalam sentimeter dan berat badan dalam kilogram dari 12 mahasiswa prodi pendidikan matematika UPI. Ini saya ganti aja deh. Kip Silwangi ya. Ini presentasi saya dulu waktu S2 di UPI. Saya gunakan kembali. Nah, tinggi badan, ini berat badan, ada 12 data. Nah, di sini diminta buatlah deskripsi dari data tersebut. Ya, kita ingat kalau bicara deskriptif statistik, itu mulai dari sebenarnya materi deskriptif statistik itu mulai dari visualisasi data sampai ke variance ya, yang mencari simpangan baku dan lain sebagainya. Nah, di sini ditanyakannya ada ukuran gejala pusat atau tendency center dalam hal rata-rata, median, modus nggak ditanyakan kebetulan di sini, kuartil 1 dan 3 standar deviasi. Nah, bedanya kalau dengan SPSS kita mengentry-nya langsung bisa dikopikan ke Excel ya. Nah, sekarang kita coba membuat data ini dipindahkan ke Excel. Nah, ini saya sudah membuat data tadi. Ini untuk data deskriptifnya. Kemudian ini data untuk uji sampel satu kelompok. Satu kelompok sampel, uji T-nya. Uji T satu sampel. Dan ini untuk uji T 2 sampel. Ya, kita membandingkan metode mana yang memberikan dampak langsung terhadap hasil belajarnya. Ini untuk metode yang 2 sampel. Nah, saya sudah kopikan ke Microsoft Excel. Nah, namun kawan-kawan di dalam proses entry data atau import ke JASP software ini tidak bisa langsung copy paste seperti yang dilakukan di SPSS. Kenapa? Karena si JASP software ini mengadopsi data yang mudahnya itu menggunakan data filenya tipe CSV, ya. CSV atau koma ya, yang masuk kategori koma. Sehingga kita harus merubah dulu dari tampilan tabel-tabel Excel ini menjadi tabel yang berbasis CSV. Nah, contohnya begini. Untuk mendeskripsikan yang file deskripsi, saya coba rubah ke filenya bukan tipe XLS. Ya. Excel kan kalau Excel kan XLS ya. Rubah menjadi tipenya CSV. Dengan cara apa? Ya, yang paling mudah kita tinggal save as kembali.
Misalkan kita sampaikan di deskriptif, kemudian save as, masuknya kita simpan di mana ini? Misalkan saya simpan di JASP, folder JASP. Nah, kemudian bahan praktek deskriptif statistiknya. Nah, file formatnya ini kita rubah menjadi CSV, comma delimited. Ya, CSV. Kemudian baru di save. Nah, biasanya pada saat save as CSV dia kalau di Mac itu ya, walaupun yang Microsoft Word-nya resmi, dia bertanya dulu, dia tidak bisa men-save karena banyak, multiple sheet-nya banyak. Ya, tapi apabila dilanjutkan maka akan save-nya hanya satu sheet yang sedang aktif, yaitu yang sheet deskriptif. Ya, kemudian kita oke, deskriptif. Nah, ini udah formatnya CSV. Oke, kita hiraukan saja. Kalau misalnya kita mau cari filenya di ini, mana ya, JASP. Statistik penelitian. Nah, ini udah ada save filenya CSV. Ya, karena kalau misalkan ini kita buka lagi ke Excel, ya kawan-kawan, seperti apa sih file CSV itu? Kalau kita buka lagi dengan Excel, dia akan menjadi satu. Jadi si kolom itu diganti menjadi koma. Bentar. Misalkan kita bukanya di Excel ya. Nah, ini sebenarnya formatting, tapi kalau yang dibuka di nanti dia sebenarnya bergabung, jadi tinggi, koma, rendah, berat. Gitu. Jadi digabung tanpa ada pembatasan ini. Kalau tipikal dari CSV ya, tipikal CSV nanti dia akan bergabung. Nah, kalau kita sudah membuat file tipe CSV, jadi kawan-kawan buka software JASP-nya, ini tinggal klik yang ada 3 garis ini, kemudian open, nah, kemudian komputer, nah pilih komputer di mana, misalkan cari browse, nah, kita cari tadi yang isinya adalah deskriptif statistik, kemudian baru di open. Nanti tampilannya seperti ini. Bagaimana mengoperasikannya? Karena tadi pertanyaan di soal gitu ya. Buatlah deskripsi dari data tersebut mengenai rata-rata, median, kuartil 1, kuartil 3, standar deviasi. Nah, kita cuma klik aja deskriptif di sini. Kemudian yang mau dideskripsikan yang mana? Kalau misalkan mau dua-duanya, gitu ya. Nah, ini coba di resultnya tuh langsung otomatis berubah. Gitu. Kalau kita pilih yang kita deskripsikan adalah variabel berat dan tinggi badan. Pada saat kita masukkan, dia langsung otomatis langsung membuat. Nah, kalau si SPSS itu harus ada trigger dulu atau klik tombol OK atau proses baru keluar resultnya atau hasilnya. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah rata-rata, median, kuartil, standar deviasi. Nah, kita punya rata-rata di sini mean untuk kedua buah data, median nggak ada, standar deviasinya udah ada otomatis. Nah, ini bisa kita tambahkan, ya, kita tambahkan. Ini di bagian statistik. Ya. Tadi tanyanya median, masuk, kita klik aja median. Nah, ada data mediannya. Atau kalau kita modus itu di sini mode ya. Mode itu modus. Ya, jadi kalau ada yang suka modus itu kan yang nilai frekuensinya tertinggi. Jadi kalau ada orang yang mendekati orang lain dengan frekuensi tertinggi, nah ya modus gitu kan ya. Biasanya seperti itu. Dan sum itu jumlah. Nah, ini sentral tendensi atau tendensi sentral, ukuran gejala pusat. Ya, median, modus, rata-rata. Nah, tadi ditanya lagi, selain median, rata-rata, standar deviasi, ada juga kuartil ke-1 sama kuartil ke-3. Nah, kuartil ke-1 sama kuartil ke-3 tinggal kita checklist di sini. Kuartil. Nah, ini udah ada. 25 persentil ke 25, berarti kalau persentil ke 25 itu sama dengan itu ya.
25/100 sama dengan K1 ya, kuartil ke-1. Ini persentil ke-50 K2 ya. K2, ini K3. Nah, ternyata kalau kita lihat hubungannya K2 itu kan data dibagi bagi 2 ya. 50 berarti kan K2 itu berarti dia sama dengan median. Coba diperhatikan. 161,5 di sini juga 161,5. Mediannya untuk berat juga sama 50 dengan 50. Tapi terserah kira-kira kawan-kawan mau yang mana gitu. Misalkan saya mah pengennya Pak K1 K1 aja misalkan persentilnya kita tulis 25. Persentil ke 25. Hanya K1 aja. Kalau K3 aja berarti di sininya dirubah menjadi persentil ke 75. Ya, dia berubah jadi. Tapi kalau mau lengkap ya K1, K2, K3, kalau K4 kan sebenarnya adalah data di akhir, keseluruhan data. Nah, sehingga datanya seperti ini. Nah, itu di sini juga ada nilai minimal, maksimal, varians. Ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada pertanyaannya, berapa variansnya, berarti varian itu sebenarnya adalah standar deviasi yang dikuadratkan. Atau kita bisa klik aja varians langsung. Ya, varians itu ini dikuadratkan. Nah, itu untuk kita mengoperasikan aplikasi statistik di JISP software. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kawan-kawan, di sini apabila ada pertanyaan begini, apakah rataan nilai atau rata-rata nilai mata pelajaran matematika siswa kelas 3 di SMUX sama dengan 65? Nah, secara random dari populasi diambil 12 siswa dengan nilai sebagai berikut. Nah, jika diambil alfanya atau taraf signifikansi itu 5% dan mengasumsikan bahwa nilai data berdistribusi normal, kesimpulannya bagaimana? Oke, sebelum masuk ke sana saya coba menjelaskan sedikit tentang teorinya. Ya, teori tentang kawan-kawan kalau mau melakukan uji normalitas atau uji T, sebentar. Ya. Jadi kalau kita melakukan analisis statistik itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tadi statistika deskriptif. Dan inferensial statistik. Nah, untuk penelitian, ini saya mengulangi kembali informasi di awal. Untuk penelitian itu kita akan inferensi statistik atau statistika inferensial. Yang mana inferensi statistik adalah, kalau kita ingat kembali, dia itu akan menguji suatu hipotesis. Nah, hipotesis atau dugaan sementara gitu. Kalau di dalam metode penelitian ada hipotesis. Nah, nanti kawan-kawan dalam melakukan pengujian hipotesis ini itu akan mau menggunakan uji statistik yang mana gitu. Ya, misalkan tergantung dari rumusan pertanyaan penelitiannya. Misalkan ingin menanyakan apakah hasil belajar siswa yang dengan eksperimen ke-1 belajarnya lebih baik daripada eksperimen kedua gitu. Nah, berarti itu uji 2 sampel ya, yang berbeda ataupun yang independen. Nah, untuk mengarah ke sana itu sebenarnya inferensial statistiknya mengarah ke uji T ya. Namanya uji perbedaan rata-rata ya, untuk 2 sampel. Kalau untuk 3 sampel atau lebih itu namanya uji ANOVA. Ya. Kalau ini yang 2 sampel. 2 sampel atau 1 sampel. 1 sampai 2 sampel. Kalau ini 3 sampel, ini uji ANOVA. Nah, pertanyaannya adalah untuk masuk ke sini, mau ke uji T atau uji ANOVA, ini merupakan yang disebut kategorinya uji parametrik. Uji parametrik.
Kalau uji non parametrik beda lagi. Dulu di pertemuan awal sudah dijelaskan, walaupun masih bingung apa maksudnya dulu ya. Sekarang kita coba ke sini. Nah, jadi untuk masuk ke uji parametrik ke sini itu diperlukan namanya, ini pembatasannya disebutnya dengan uji asumsi. Jadi uji asumsi itu yang suka dilakukan adalah uji normalitas. Yang kemarin sebelum UTS itu uji normalitas. Jadi pertanyaannya, uji normalitas itu mau dipakai buat apa sih? Uji normalitas itu sebenarnya dipakai untuk kita melakukan statistik tes, apakah menggunakan uji parametrik atau uji non parametrik. Kalau iya, pakai parametrik. Kalau dia datanya tidak berdistribusi normal, dia tidak pakai parametrik atau non parametrik. Nah, uji parametrik itu apa? Ya, salah satunya tadi adalah uji T, uji ANOVA, gitu, dan lain sebagainya. Kalau uji non parametrik ada yang disebut Kruskal-Wallis, ya, uji Kruskal-Wallis, ada uji Mann-Whitney. Nah, Mann-Whitney ini kalau uji Mann-Whitney ini kalau dia 2 sampel. Nah, ini setara nih. Kalau ANOVA, kalau uji itunya ada Kruskal-Wallis. Nah, jadi untuk mengetahui kita mau menggunakan uji apa, maka yang lakukan pertama kali adalah uji normalitas dulu. Kalau datanya berdistribusi normal, maka menggunakan uji parametrik. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji-uji yang ada di non-parametrik. Nah, dalam contoh ini, nah, baru kita kembali ke contoh. Di dalam contoh ini sudah diasumsikan bahwa nilai datanya berdistribusi normal. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini, apakah rata-rata nilai matematika pelajaran ini lebih itu sama dengan 65? Gitu. Nah, di sini kawan-kawan sebenarnya sudah mengarah, ini kan pertanyaan penelitian. Maka kita bisa membuat suatu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang suka ditulis dengan H0, H0 atau sama dengan HO, bisa juga seperti itu. Ini H0 itu sama dengan mu, sebutlah ya, mu, terus buka ini ya, simbol equation. Karena bicaranya rata-rata, kita sebelumnya sudah mengatakan bahwa ekspektasi untuk rata-rata di populasi itu adalah mu. Oke. Wah, lumayan ya. Coba di equation. Mu. Mana lambang mu ya? Nih. Mu 1 sama dengan mu 2. Ini kita sedang membuat hipotesis ini ya. Hipotesis statistiknya nih. Mu 1 sama dengan mu 2. Nah, kemudian kita selain hipotesis 0 atau hipotesis awal, kita buat juga namanya hipotesis statistiknya atau alternatif. Atau suka ditulisnya kalau di sini ya 0, di sini 1. Kalau kita tulis di sini ya huruf O, maka di sininya huruf A. HO di sini HA. HA itu A-nya adalah alternatif. Nah, pertanyaannya apa? Apakah rata-rata nilai mata pelajaran sama dengan 65? Berarti dia pertanyaannya itu non-directional. Pertanyaan yang tidak memihak. Gitu ya. Maka di sininya adalah tidak sama dengan. Cukup dengan tanda tidak sama dengan. Nah, kenapa? Karena tidak langsung bertanya apakah rata-rata ini, rata-rata pelajaran matematika siswa kelas 3 SMUX ini lebih dari 65. Nah, kalau bentuknya pertanyaan lebih dari, maka di sininya menjadi
lebih besar. Kalau di sini berubah menjadi lebih dari 65, nah kalau pertanyaan di sini saya ulangi lagi, lebih dari 65, maka HA-nya itu mengikuti pertanyaan, yaitu lebih besar. Ya, sorry, ini bukan, ini 65 ya, karena hipotesisnya tadi hipotesis satu sampel. Tapi karena pertanyaannya adalah apakah ini sama dengan 65, maka di sininya cukup antara tidak sama dengan. Ya. Ini yang disebut dengan hipotesis statistik non-direksional. Nah, kalau yang di sininya tadi lebih besar, ini disebutnya directional atau memihak. Oke, nanti kita diskusikan lagi. Nah, dari data ini yang pasti kita akan melakukan analisis ke GISP software atau SPSS sama aja sebenarnya. Nanti kawan-kawan bisa save as lagi ya, save as CSV-nya. Ini save as CSV di mana tadi ya? Sehingga menghasilkan data CSV-nya ini, kan UJT satu sampel yang CSV. Oke. Nah, ini saya coba ini di kan GSP. Kemudian nanti kita import datanya, ya. Ini kita import datanya yang untuk yang satu sampel. Import, open, komputer browse. Kemudian ini yang satu sampel. Saya sudah save as ke CSV yang ini. Nah, ini kode siswanya ada 12 orang, ini nilainya. Ya, jadi pertanyaannya tadi yang ini. Apakah rata-rataan nilai ini sama dengan 65? Berarti hipotesis statistiknya ini. Ya, hipotesis statistik yang ini. Jadi kawan-kawan ingat, membuat hipotesis statistiknya adalah H0 mu1 sama dengan 65. Sebenarnya nggak perlu angka 1 juga nggak apa-apa sih, hanya mu sama dengan 65. AA-nya mu tidak sama dengan 65. Oke. Ini kita imporkan ke JSP dan kita lakukan t-test. T-test atau bahasa Indonesianya adalah uji T. Kita pilih yang klasikal. Nah, pertanyaannya adalah ini berapa sampel? Ada hanya satu sampel, Pak. Ini per sampel berpasangan nggak? Kalau satu sampel nggak mungkin berpasangan. Kalau korelasi antara misalkan nanti kita akan masuk ke dua sampel berpasangan, itu pakainya yang pair test atau yang independent sample test. Bedanya apa? Kalau pair test itu sampelnya sama, itu juga misalkan melihat efektivitas obat dari yang siswa yang sama sebelum minum obat dengan siswa yang setelah minum obat. Ya, masih sama orangnya gitu juga. Itu yang pair test. Kalau independent sample test nanti yang kita contoh ketiga. Sekarang kita masuk ke karena satu sampel, one sample test. Nah, kita klik. Nah, sebenarnya di sini hanya cukup satu aja yang disebut variabel. Kita pilih yang di bagian variabel. Ya. Kemudian masukkan ke variabel ya. Nah, udah kelihatan langsung tuh. Uji T-nya kelihatan. Tapi kita kan di sini melihat ada syaratnya. Yaitu apa syaratnya? Nih, apakah dia sama dengan 65? Nah, maka sebenarnya ini akan dibandingkan dengan nilai tesnya. Nah, di bagian tes, ini kan uji T, ini Watson, ini uji Z. Ini kita cuma ganti di sininya angka dengan apa tuh 65 ya, test value-nya 65. Nah, kemudian kita arahkan lagi di sini alternatif hipotesis atau HA, hipotesis alternatif. Ya, hipotesis alternatif ini kita pilih karena di sini ya kawan-kawan ini adalah tidak sama dengan ya, alternatif tidak sama dengan, maka kita pilihnya yang atas. Kalau tadi kondisinya kita diminta untuk apakah ini lebih besar dari 65, lebih dari 65, maka
maka HA-nya kan berubah ya tadi. Contohnya kalau di sini lebih besar, di sini berubah, maka di sininya pun menjadi lebih dari gitu. Ya, tapi karena kita di awalnya ini non directional, hipotesis statistiknya yang kita rumuskan adalah non directional, tidak sama dengan, maka alternatifnya ini kita pilih yang tidak sama dengan. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian kita akan mengecek juga asumsinya, dia berdistribusi normal atau enggak. Nah, kalau di dalam JISP ini gampang. Kalau di SPSS kan kita terpisah ya, uji normalitas dengan uji T itu terpisah. Kalau di JISP kita bisa melakukan satu langkah, tapi di dalamnya apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ini kita tinggal checklist aja asumsinya. Nah, normalnya kita bahas di sini. Kemudian kita mau pakai deskriptif statistik, kita tinggal klik aja deskriptif statistik. Nanti akan ada muncul rata-rata berapa, standar deviasi, standar error berapa. Oke. Nah, kemudian kita pengen ada tambahan data statistik, misalnya effect size. Nah, effect size itu pengaruh dari ukuran sampel, gitu ya. Ini bisa diklik, tapi nanti kita tidak akan membahas ke sana dulu. Nah, ini hasilnya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membacanya. Kawan-kawan di sini, Pak, bagaimana Pak? Nanti ini di copy paste ke Word, misalkan. Ini tinggal klik aja, misalkan yang one sample test atau keseluruhan gitu ya. Ini kita tinggal copy aja, bisa. Kemudian buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word dan ini kita simpan. Nah, gitu. Ya. Udah, jadi kebacanya seperti ini. Atau misalkan kita pengen hanya salah satu saja, Pak, yang di copy paste-nya gitu ya. Ini tinggal diarahkan kursor ke sini, dia akan ada tanda drop list tuh. One sample test, ini kita klik, ini kita copy. Kemudian kita pastikan di sini misalkan. Nah, one sample test ini JT-nya. Ya memang harus dirapikan lagi ya. Maksudnya biar enak melihatnya gitu. Inilah. Ini tampilan tabel dari JSP statistik. Nah, Pak, bagaimana sekarang menginterpretasinya? Jadi, menginterpretasinya bagaimana? Oke, kita lanjut ke sini. Yang pertama, karena kita sudah diasumsikan ini datanya berdistribusi normal, ya, ini udah kelihatan. Dari mana taunya Pak ini normal? Nah, kalau di SPSS kita mengenal dengan inisial namanya sig ya, nilainya sig. Ya. Nah, kalau di SPSS itu yang kita lihat itu nilai sig. Kalau di Minitab, saya tuliskan di sini. Kalau di SPSS itu yang dilihatnya itu sig-nya. Kalau di Minitab dan JSP, ini yang kita lihat itu adalah nilai P. P itu sebenarnya adalah probability. Ya, P itu probability. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai P-nya. Nah, ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak melihatnya? Oke. Pertama kita lihat normalitasnya. Jika, ini ya kriteria penilaiannya. Ya, penilaian. If P greater than, lebih besar dari alpha gimana ya? Alpha itu kan 0,05 ya. Oh, sebentar, biar enak membuat ininya. Alpha. Nah, jika P-nya lebih besar dari alpha, maka gitu kan, ini data berdistribusi normal. Untuk yang uji normalitas ya, uji asumsi. Nah, sekarang setelah kita mengetahui dia berdistribusi normal, maka selanjutnya adalah kita mengecek hipotesis statistik. Oke. Kita harus kopikan dulu hipotesis statistiknya seperti apa. Tadi yang di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, ini hipotesis statistiknya yang sudah kita rumuskan. Ini ya. Kita tuliskan hipotesis statistiknya. Ini hipotesis statistik.
ini H0 atau HO sama dengan 65. Nah, sekarang bagaimana kriteria, bukan penilaian, sorry, pengambilan keputusan. Kriteria pengambilan keputusan bagaimana? Kriterianya adalah jika P-nya lebih besar dari alfa, alfa berapa? Alfa itu alfanya 5% kan? Maka H0 diterima. Nah, sekarang kita lihat. Sehingga dari tabel ini dilihat berapa P-nya. 0, P sama dengan 0,026. Alfanya berapa? Alfanya 0,05. Oke. Alfanya 0 dan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. 0,05. Sehingga P itu lebih dari alfa kan? Lebih dari alfa. Ya karena 0, sorry. P itu 0,026 ya. 0,026 itu kurang dari alfa. Ya, lebih besaran alfa kan? Nah, keputusannya apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya karena P kurang dari alfa, maka H0 atau HO itu ditolak. Sehingga kesimpulannya rata-rata nilai mata pelajaran matematika SMUX tidak sama dengan 65. Nah, ini apa coba yang melandasi saya mengatakan bahwa ini tidak sama dengan 65? Ya. Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu kenapa saya langsung mengambil kesimpulan bahwa ini tidak sama dengan 65? Halo, masih ada semua? Karena H0-nya ditolak. Nah, H0-nya ditolak, Pak. Kalau H0-nya ini kita tolak, gitu ya. Siapa tadi yang ngomong nggak kelihatan ya? Restu, Bapak. Siapa? Oh, Restu. Ya, Restu Rizkia. Ya, A2 ya. Kenapa ini H0-nya ditolak? Ya kan ini tidak masuk kategori kriteria pengambilan keputusannya bahwa jika ini lebih besar maka H0-nya diterima. Karena si P-nya tidak masuk kategori ini, maka H0-nya ini kita coret atau kita tolak gitu. Yang gampangnya sih gitu. Ini kita coret. Maka yang kita ambil informasinya adalah alternatif dari H0, yaitu HA. HA-nya adalah ini yang tadi kita simpulkan di awal, rumuskan di awal. Mu tidak sama dengan 65. Mu-nya apa? Mu-nya adalah rata-rata. Ya. Sehingga dapat kesimpulannya rata-rata nilai mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SMUX tidak sama dengan 65. Ini hasil akhirnya seperti ini. Ya. Nah ini Pak, kenapa Pak? Normalitasnya ada di bawah. Karena di dalam soalnya kita lihat mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Jadi sebenarnya kita tidak usah menguji di sini. Karena ada informasi ya, Restu dan kawan-kawan, ada informasi di dalam soalnya, sampelnya berdistribusi normal. Nah, terus Bapak ngapain dituliskan lagi? Ya, saya cuma ngetes aja, benar nggak sih dari soalnya berdistribusi normal, hasilnya benar berdistribusi normal. Ternyata benar, karena alfanya lebih dari 0,05. Sampelnya berdistribusi normal. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Enggak. Kalau tadi ngomongin kesimpulan itu, kesimpulannya harus berupa kata-kata seperti itu atau bisa langsung
Kan tadi apa sih tadi teh? Karena P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, sehingga kesimpulannya seperti itu. Atau bisa nggak kalau misalnya karena P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima gitu? Itu belum kesimpulan, Ahmad ya? Iya. Itu belum kesimpulan. Kesimpulan tuh ini. Kesimpulan itu adalah kalimat yang menjawab pertanyaan, gitu. Nah, jadi kan sebenarnya contohnya ini kan pertanyaannya apakah ini sama dengan ini? Nah, ini jadi kita hanya menjawab pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan pendekatan statistik, yaitu kita merumuskan hipotesis dulu. Ya, setelah dari rumusan hipotesis, kita menguji hipotesisnya. Nah, pengujian hipotesis sampai kata H0 ditolak, HA diterima, dan lain sebagainya, itu belum kesimpulan. Ini hanya pendekatan statistik untuk apa? Untuk menguji ini, menguji hipotesis yang kita rumuskan. Padahal sebenarnya pertanyaan yang kita minta, yang diminta gitu ya, itu adalah yang ini. Apakah ini sama dengan ini atau enggak? Gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya rumuskan ini kalau dalam filsafatnya ya, ini ada pertanyaan, kemudian kita rumuskan hipotesis, kemudian kita uji hipotesisnya, dan dari hipotesis yang kita uji, ini kita jawab pertanyaan. Gitu ya. Jadi kawan-kawan, ini kalau dibuat di dalam matematikanya, jika A maka apa nih? Maka B, jika B maka C, jika C maka D, gitu ya. Padahal pertanyaannya sebenarnya adalah apa? Jika A maka D. Yang ingin ditanyakan itu ini. Jadi kalau tadi yang pertanyaan yang Ahmad sampaikan, C ini belum menjawab apa-apa. Karena yang ditanyakan A itu sebenarnya yang diinginkan adalah yang jawaban pertanyaan adalah yang ini. Ya. Gitu ya, Ahmad ya. Jadi ini hanya proses aja. H0 itu tuh bukan kesimpulan tapi keputusan. Makanya saya di sini bukan penilaian tadi ya, pengambilan keputusan untuk rumusan masalah. Ya. Jadi kalau misalkan jawaban nanti kalau ada soal, maka kesimpulannya H0 ditolak. Udah aja titik. Terus kenapa kalau ditolak gitu? Terus apa yang terjadi apabila dia ditolak? Kan sebenarnya prosesnya, jika H0 ditolak, maka yang dicoret H0 kan, ini dihapus nih. Ini kita hapus, maka yang kita baca untuk kesimpulan adalah yang HA. Gitu. Alternatif ya, Mat ya. Ya, Pak. Oke, bagus. Itu untuk yang satu sampel. Ini masih ada nggak waktunya? Ini kurang fair nih. Yang matematik soalnya satu SKS 40 menit. Kalau di prodi lain satu SKS 50 menit. Jadi rugi. Udah gitu statistik penelitian cuma 2 SKS lagi. Gitu. Tapi nggak rugi juga sih karena hitungan SKS itu, ini kalau menurut aturan Dikbud ya, kalau KKNI satu SKS itu berlaku 50 menit tatap muka, kemudian ditambah 60 menit tugas terstruktur, ditambah lagi 60 menit tugas, lupa saya, tapi ada 60 menit lagi tugas. Ini takut jadi ini soalnya. Jadi kalau misalkan pada akhirnya saya memberikan tugas ya kepada kawan-kawan, itu karena ada beban SKS yang memang harus diinikan. Bentar. RPS. Nah ini penugasan terstruktur, penugasan mandiri PM. Ya. Nah, jadi sebenarnya satu SKS itu sama dengan 150 menit. Jadi kalau 2 SKS itu ada 300
menit. 300 menit berarti kurang lebih 5 jam ya dalam 1 minggu. Tugas terstruktur dan tugas mandiri. Begitu ya, kawan-kawan, kalau misalkan nanti mohon tidak dijadikan sebagai, wah dosen ini memberikan tugas lebih dari kemampuan mahasiswa, jangan gitu ya, karena memang kewajibannya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita masuk ke yang uji, ini masih ada waktu 10 menit lagi berarti ya? Sampai jam berapa sih? 11.20 Pak. 11.20. Kalau di jadwal ya. Sekarang 11, kalau di MacBook saya 11.00, tapi mungkin kayaknya kalau di sini 11 lebih 11, masih ada waktu lagi ya. Oke, kalau misalkan begitu, yang untuk 2 sampel, oke, itu akan menjadi tugas mandiri buat kawan-kawan membuat langkah-langkah bagaimana menentukan uji T 2 sampel dari pertanyaan yang ini. Saya akan masukkan ke tugas ya. Bagaimana kesimpulannya? Oke, jadi Anda silakan dipelajari materinya, bukan hanya dari sini, tapi banyak materi itu, khasanah keilmuan itu banyak sekali ya. Dari online ataupun apa, atau dari modul yang pernah saya sampaikan. Ya, saya pernah nyampaikan modul kan? Yang di GC atau di kelas lain? Belum Pak. Belum? Masa sih? Coba nih ada di sini. Modul yang mana ya Pak? Yang SPSS sama Minitek? Oh yang cara uji normalitas Pak. Ya, yang kayak gitu. Itu cuma normalitas aja yang disampaikan? Iya. Baru normalitas aja. Oh iya, dipotong-potong berarti sama saya ya. Padahal ada di sini. Apa sih? Oh salah. Harusnya yang penelitian statistik. Nah ini. Yang ini, yang modul ini? Belum ya? Baru yang normalitas aja Pak. Baru yang normalitas, kan di bawahnya ada lagi? Enggak? Ada uji perbedaan rata-rata. Nah ini barusan Enggak, kita, Pak. belum? Oke. Belum Pak. Nanti saya coba, ini kan ya, saya coba share ini di GC, kemudian nanti coba tolong kawan-kawan menyelesaikan, mungkin sama mirip, tapi langkahnya itu sama dengan yang barusan di ASP, gitu ya. Jadi coba nonton, tinggal dipelajari dulu, baru nanti ini ada di modul ini juga ada kesimpulannya kok. Ya, setelah langkah-langkah hasilnya bagaimana, nih, ini kesimpulannya ada. Ya. Ya nanti tinggal bisa diikutin ya gayanya ya. Itu tugas mandiri, nanti informasinya saya sharekan di GC. Oke. Bapak izin bertanya. Mangga, sok gimana? Bapak yang nomor soal itu teh, yang 3 itu berarti masuknya ke 2 sampel yang berbeda ya Pak? Yang mana? Yang mana? Yang ditugasin. Oh iya, iya betul. Itu masuknya 2 sampel yang berbeda atau independent sample t-test. Oh, iya, Jadi Pak. contohnya secara rasionalisasi logikanya gini. Ini ada kelas A1 sama A2. Saya ngajar di A1 metodenya pakai ngajar metode A, ngajar di A2 saya ngajarnya dengan metode B. Tapi mata kuliahnya sama. Statistik penelitian misalkan. Kemudian nanti saya lihat, saya kasih tes. Nah, saya bandingkan hasilnya. Setelah saya mengajar di kelas A1 itu menggunakan metode A dan kelas A2 saya menggunakan metode B, efektivitas atau dampak pengaruh utama yang memberikan hasil yang terbaik itu yang menggunakan metode A atau menggunakan metode B gitu. Gitu loh. Nanti akan dicek. Nah, itu yang disebut dengan independent sample t-test. Ya. Secara rasional lebih singkatnya atau lebih ringannya, dulu waktu pas saya mengajarkan angka baku, ya Ahmad, mudah-mudahan ingat ya, yang melihat dari mata pelajaran apa yang memberikan prestasi lebih baik gitu kan, kalau nggak salah itu, ya apakah bahasa Indonesia atau IPA atau matematik kalau nggak salah lupa, ya kan kita menggunakan rumus Z ya ukuran sampelnya angka baku itu Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S gitu. Kemudian nanti kan kalian
menggunakan tabel itu dengan menggunakan tabel gitu ya. Sampai yang penerimaan mahasiswa tuh yang kemarin simulasinya seperti itu. Ini pun sama. Seperti itu. Jadi membandingkan kelas mana yang hasilnya lebih baik tapi dipengaruhi oleh metode A atau metode B gitu. Ya. Jadi sebenarnya Anda bisa melakukan penelitian nanti kalau saya ngajar dengan cara yang pertama dengan menggunakan komputer, yang kelas 1 lagi dengan manual, papan tulis, hasilnya bagaimana yang lebih baik, itu kan bisa memberikan implikasi atau dampak dari pembelajaran. Gitu ya, Nia ya. Sangat betul ya. Jadi independent sample t-test. Tapi bisa aja saya buat menjadi pair test. Nah, gitu. Bisa aja. Kalau pair test atau berpasangan, misalkan untuk materi ini saya ngajarnya online di kelas A1. Kemudian untuk materi kedua saya ngajarnya dengan Zoom gitu ya. Kemudian hasilnya bagaimana itu kan bisa. Gimana logika kita berpikirnya aja itu. Ya. Tapi untuk kasus itu memang independent sample t-test. Nanti saya share ya, intinya ya, soalnya. Baik, ini masih ada waktu lagi. Kalau saya lihat sini ada 4 menit. Makasih kawan-kawan. Nanti absennya saya share ke GC. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, jangan jalan-jalan, di rumah aja. Ya. Karena kayaknya sudah mulai mukanya rada-rada pusing nih. Belum dikasih soal udah kasihan, udah kelihatan pusing. Ya. Tapi biar nggak pusing, saran saya bagi yang beragama Islam, lakukan penugasan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ada jalan. Terima kasih. Yang penting apa? Yang penting jangan niron jawaban batur, jawaban orang lain ya. Karena nantinya nggak berkah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya meeting for all ya.